أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. نادر حبيبي ابن الحاج سيف الدين أنكحتك وزوجتك عين الرحمة ابنة إمام جوهري مولية أخيها مس Samsil Arifin alladzi wakkalani fi hadzal 'aqdi bi mahri milyonai rupiah halan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Allahumma shalli alaihi. Asyraqal badru alaina fahtafat minahul budur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara pernikahan, mau tidak mau harus disadari bahwa kehidupan manusia tak mungkin berlangsung dan berkelanjutan, kecuali dengan memelihara generasi yang baik. Dan generasi yang baik tak mungkin lahir, kecuali dari pernikahan dan keluarga yang utuh dan harmonis. Dan juga tentunya keluarga yang berakidah kuat, taat beribadah, dan berbudi pekerti luhur. Karena itu, menikah adalah satu-satunya jalan terbaik melahirkan generasi pilihan dan memperbanyak keturunan, sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan istrinya, serta dari keduanya Allah memperbanyak laki-laki dan perempuan." Berikut ini adalah ceramah tentang nasihat pernikahan oleh Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur dari Lasem. Selamat mendengarkan. Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berkah ini, kami ingin menyampaikan tentang pernikahan dalam pandangan Islam dengan pendekatan etika Islam. Menikah itu adalah suatu lembaga amal yang terlembagakan untuk menyalurkan syahwat secara sah menurut pandangan syariat Islam. Jadi nikah dalam pandangan Islam adalah beribadah yang tujuannya diantaranya menyalurkan syahwat yang dibenarkan menurut Islam dengan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Karena manusia itu mempunyai syahwat. Syahwat adalah tanda kesempurnaan manusia. Bahkan nanti di akhirat, syahwat itu masih ada. Di akhirat itu masih ada syahwat. Wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Mereka walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Bagi kamu manusia yang di surga ada syahwat, keinginan nafsu. Jadi di surga itu masih dilengkapi apa?
syahwat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Jadi yang tidak dibenarkan oleh Islam adalah diperbudak syahwat atau menyalurkan syahwat dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran, kata syahwat itu ada 2 kali. Syahwat dalam Al-Quran 2 kali. Sedangkan syahwat dalam bentuk jamak ada 3 kali dalam Al-Quran. Kalau syahwat itu 2 kali, kalau syahwat itu 3 kali. Di antara kata syahwat dalam Al-Quran disebutkan Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Yang pertama, dihiasi bagi manusia, yakni kaum pria kita ini yang hadir, dihiasi, terpesona hubbus syahawati, cinta akan syahwat, minan nisa. Dan syahwat-syahwat yang pertama disebut oleh Al-Quran adalah minan nisa, wanita, dan seterusnya, termasuk harta benda, itu juga syahwat. Nah, manusia dalam mengaktualkan cintanya kepada syahwat itu jangan sampai syahwat itu yang ada jebakan dari syaitan. Jadi nikahnya sah, tapi jebakan dari syaitannya masih ada, syahwatnya masih ada. Contoh, seorang yang menikah dengan cara syariat Islam harus meniatkan selamanya. Kalau orang Jawa, kaken-kaken, ninan-ninan. Ada di sini kata-kata itu, tidak ada ya? Orang Jawa apa? Kaken-kaken apa? Ninan-ninan. Diniati sampai anak cucu. Jadi tidak kontrak. Diniatkan pernikahan itu abadi, selamanya, bukan kawin kontrak, bukan nikah kontrak. Karena syahwat pernikahan itu ikatannya itu langgeng, sudah dilegalkan oleh syariat dengan pernikahan yang sah. Kemudian syahwat yang kedua dalam Al-Quran, wa yuridul ladina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azim, dan menginginkan orang-orang yang mengikuti syahwat, pengagum syahwat, orang-orang yang diperbudak syahwat, menginginkan an tamilu mailan 'azima, supaya manusia itu berbelok, yakni tidak lurus, doyong. Antamilu mailan 'azim, berarti kalau rumah tangga dikuasai oleh manusia yang pengagum syahwat, diperbudak syahwat, maka kehidupannya itu akan doyong. Wa yuridul ladina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azim, doyong yang cukup besar, karena rumah tangganya selalu diperbudak oleh syahwat. Jadi yang pertama, syahwat wanita, tapi jangan terpedaya oleh setan. Yang kedua, dalam rumah tangga kita ada syahwat, tapi jangan sampai menguasai
membuat kita doyong dalam berumah tangga. Contoh, orang tahu agama halal dan haram, begitu rumah tangga dia terdesak dengan persoalan ekonomi, maka dia mencari rezeki yang haram karena terdesak, tidak tahan imannya, tidak tahan kewiraiannya, tidak tahan iffahnya. Dia rumah tangga, nikahnya sah secara Islam, dan dua mempelai orang baik-baik, tapi begitu dihantam oleh persoalan ekonomi, kemudian dikuasai oleh pihak yang menguasai, dikuasai oleh syahwat, akhirnya hidupnya itu doyong, lebih miring ke kiri, tidak lurus hidupnya. Itu bahaya syahwat. Yang ketiga, dalam Al-Quran, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Maka menggantikan setelah para nabi-nabi yang disebut dalam surat Maryam, khalfun adalah pengganti yang tidak baik. Kalau pengganti yang baik difathahkan huruf lamnya, khalafun. Khalafun itu pengganti yang baik. Kalau pengganti yang tidak baik itu khalfun. Untuk membedakan pengganti yang baik dengan pengganti tidak baik, itu kalau baik itu khalafun fathah, kalau pengganti yang buruk itu khalfun sukun. Al-Quran mengatakan khalfun, pengganti yang tidak baik. Atau ussalat, berumah tangga tidak pernah sholat, berumah tangga tidak pernah jamaah, wattaba'us syahawat, dan mengikuti syahwat. Ini juga bentuk gambaran rumah tangga yang mengabaikan sholat dan diperbudak oleh apa? Syahwat. Oleh karena itu, nanti saya akan menyampaikan beberapa tips bagaimana rumah tangga kita ini mengatur syahwat dengan baik dalam pandangan Islam. Pertama adalah pernikahan semata-mata mencari ridha Allah. Itu pokok. Ada kitab Al-Wafa bi Asma'in Nisa, karya Dr. Muhammad Akram An-Nadwi. Ini kitab tentang tokoh-tokoh wanita ahli hadis dunia, berjumlah 43 jilid. Saya baca di jilid 2 bahwa istri Nabi SAW, Zainab binti Jahsy, itu satu-satunya istri Nabi yang nikahnya langsung dari Allah. Kalau lainnya pakai keluarga. Tapi kalau khusus Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, itu langsung Allah yang menikahkan. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha.
aku nikahkan kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahsy. Allah langsung yang menikahkan. Maka Zainab itu berbangga daripada istri yang lain, bukan berarti beliau di atas Khadijah, tetap di bawah Siti Khadijah radhiyallahu anha, tetap lebih mulia Khadijah radhiyallahu anha. Artinya beliau punya maziyah, punya spesifik, punya keistimewaan, yaitu satu-satunya wanita yang pernikahannya itu langsung keterangan dari pernyataan Allah langsung. Muhammad, aku nikahkan kamu, aku kawinkan kamu dengan Zainab. Itu ada di surat Al-Asr, zawwajnaka. Nah, ketika ayat ini belum turun, Nabi Muhammad SAW mengutus sahabat untuk memberikan pengantar dulu, karena Nabi sudah berkeinginan menikahi Zainab. Maka beliau utusan seorang sahabat untuk apa? Memberikan pengantar, muqaddimah dulu. Nama Nabi disebut di depan Zainab radhiyallahu anha. Tapi Zainab mengatakan, aku belum bisa mengambil keputusan. Aku harus istikharah dulu. Aku harus mencari bagaimana dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini wanita luar biasa dan Nabi yang menanyakan, tapi beliau masih mengatakan hatta u'amira rabbi, tunggu aku bermusyawarah dengan Tuhanku. Akhirnya turunlah ayat Al-Quran, zawwajnaka, dan akhirnya Zainab binti Jahsy dinikah oleh Nabi SAW langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara mencari ridha Allah. Ibnu Arabi di dalam kitab Faidul Qadir Syarah Al-Jami' As-Saghir dinukil dari Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu paling banyak menyumbang itu orang menikah. Kalau ada orang menikah, seorang muslim menikah, itu beliau semangat sekali. Kenapa? Karena muslim menikah dengan muslimah itu akan melahirkan istafet, jumlahnya apa? Jumlahnya kuantitatif, jumlahnya orang-orang ahlul fitrah. Semakin banyak orang muslim menikah dengan muslimah, semakin banyak nanti melahirkan muslim, cucunya lagi muslim, buyutnya lagi muslim, keluar lagi muslim. Maka karena itu beliau semangat. Kalau ibadah sholat kan sholat sendiri, tapi kalau nikah ini nanti akan memproduksi zuriyah, keturunan yang muslimah, keturunan yang salihah, keturunan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Ibnu Arabi semangat sekali kalau ada orang menikah, seorang muslim menikah. Itu diantaranya dikutip oleh Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir Syarah Al-Jami' As-Saghir. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menikah itu harus dipondasi dengan ibadah. Harus dipondasi dengan ibadah. Masih Zainab binti Jahsy itu ibadahnya sampai membuat tali diikat antara dua tiang di Masjid Nabawi, dua tali. Zainab istri Nabi ini beribadah. Kalau capek beliau bergantung pada tali supaya tidak jatuh. Kalau nggak capek ibadah lagi. Tapi oleh Nabi SAW diperintah untuk dilepas tali itu, tidak usah memaksakan diri. Artinya wanita ini luar biasa ibadah. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada orang solihah menikah. Malam pertama suami dan istri sepakat, mari kita bersyukur karena kita telah dipertemukan merupakan jodoh.
Ayo kita syukuri malam pertama ini dengan ibadah. Semalam ibadah, tidak berhubungan. Itu berapa itu sudah? 3. Yang keempat, pernikahan itu harus dilandasi dengan kezuhudan duniawi, apalagi zaman seperti ini. Kewirausahaan. Saya baca dalam kitab Al-Fawaidus Syatiriyah karya Salim Asy-Syatiri, ada 2 ulama terkenal di kalangan pesantren. 1 Imam Romli, 2 Ibnu Hajar. Dengar kita ya, kalau kita mondok waktu itu, ada mondok di berbagai pesantren, pasti insya Allah dengar Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Yang Imam Romli itu kaya. Imam Romli itu kaya, ulama yang kaya. Ibnu Hajar miskin, fakir. Ibnu Hajar Al-Haytami itu fakir. Tapi kalau Imam Romli kaya raya. Suatu ketika istrinya Imam Romli dengan istrinya Ibnu Hajar sedang berada di kolam renang, hammam, pemandian, sedang berada di hammam, kolam renang. Ini istrinya ulama kaya, yang satu istrinya ulama fakir. Imam Romli istrinya baru datang haji, sudah datang haji sekeluarga bersama Imam Romli, haji sekeluarga, orang kaya raya. Terus habis itu datang, kemudian cari liburan di kolam renang yang syariat, kolam renang yang untuk wanita, khusus untuk apa? Wanita. Istrinya Imam Romli dan istrinya Ibnu Hajar. Nah, ini istrinya Imam Romli meremehkan istrinya Ibnu Hajar dengan berkata, kan yang kaya siapa tadi? Yang kaya kan Romli kan, Ibnu Hajar kan tidak kaya. Kata istrinya Imam Romli, pasir sama batu kok lebih kuat pasir. Romli kan pasir aku. Romli itu artinya apa? Pasir. Ibnu Hajar batu. Itu kata istrinya, kok aneh ya, ada pasir kok lebih hebat daripada batu. Nyindir Imam Romli lebih kaya daripada Ibnu Hajar. Romli artinya pasir, sama-sama ulamanya tapi kaya. Ibnu Hajar juga ulama tapi gak kaya. Padahal artinya batu. Batu itu kan kuat, kok kalah dengan pasir? Akhirnya istrinya Ibnu Hajar tersinggung, marah pulang, melaporkan ucapannya istrinya Imam Romli. Ibnu Hajar, Mas, tadi saya bertemu dengan istrinya Imam Romli, dia ngejek saya, katanya suaminya itu Romli artinya pasir, sedangkan suami saya Ibnu Hajar artinya batu. Tapi kok kaya pasir daripada batu, kuat pasirnya daripada batu. Saya pokoknya kepingin kaya. Artinya istrinya kepingin kaya, kepingin seperti istrinya Imam Romli. Akhirnya oleh Ibnu Hajar diajak ke satu sumur. Ibnu Hajar menimba satu sumur, timba yang diangkat itu keluar emas semua, penuh dengan emas. Kalau mau, ini ada emas dalam sumur, ditimba oleh Ibnu Hajar, satu timba penuh dengan emas. Kamu istriku, saya Ibnu Hajar, kepengen kaya, ini sudah bisa kaya ini. Aku menimba satu timba dari sumur penuh dengan emas, silakan ambil kalau mau. Kata istrinya, cukup ini Mas, cukup, wah ini bagus ini, cukup. Kata istrinya, kata Ibnu Hajar,
ada satu syarat. Kalau ambil emas, cerai dengan saya. Nah ini, kalau ambil emas, cerai dengan saya. Kalau milih batu, tinggalkan emas. Saya kan batu. Kalau milih batu, tinggalkan emas. Milih batu atau emas? Kalau milih emas, tinggalkan batu. Kalau milih batu, tinggalkan emas. Itu akhirnya istrinya memilih Ibnu Hajar. Nah, ini berarti Masya Allah, memang kesulitan, kewiraian, tahan godaan meskipun diejek ini miskin, mobilnya kurang bagus, jangan sampai terpengaruh. Ada gosip mobilnya kurang bagus, akhirnya memaksakan diri kredit 10 tahun. Karena apa? Karena memaksakan diri tuntutan istri. Ini jangan, ini haram muntahal jumur itu. Hukumnya bukan haram saja, haramnya apa? Muntahal jumur. Haram yang pol haramnya itu ya. Artinya memaksakan diri di luar apa? Kemampuan itu ya. Jangan. Itu yang keberapa tadi itu? 4, yaitu apa? Yaitu rumah tangga, pernikahan dilandasi dengan apa itu? Kesulitan, kewiraian. Kemudian yang kelima, jangan sampai dengan izin Allah. Bukan berarti cerai itu dilarang oleh Islam. Kalau sudah solih solihah, pertahankan. Sudah solih dan solihah, usahakan jangan memandang kekurangannya. Karena memandang kekurangan itu selalu ada. Tidak mungkin laki-laki seperti kita ini sempurna. Tidak mungkin perempuan sekarang itu sempurna. Pasti nanti ada kekurangan. Jadi kalau ada sudah soleh, sudah solihah, pertahankan. Sebab ada orang yang istrinya sudah solihah, dia ceraikan, akhirnya mendapatkan ganti yang khobisah, yaitu wanita yang tidak baik. Karena dia menceraikan istri pertamanya itu sudah solihah. Nah ini kecuali ada udzur syar'i ya, kecuali ada udzur syar'i. Itu yang ke-5. Yang ke-6, menjaga nasab keturunan yang baik. Menjaga nasab, menjaga keturunan yang baik. Memang pernikahan itu tidak mudah melahirkan anak-anak yang solih-solihah, berilmu, tidak mudah. Saya punya teman sukanya ilmu nahwu, sering ke rumah saya. Walladhi, tidak ada lanjutannya. Walladhi. Saya tanya, oh iya, iya. Yang perempuan, dia latih. Gak ada lanjutannya. Ini fakta. Masya Allah, Masya Allah. Kok bisa memberi nama seperti ini? Ini ustadz yang alim, teman saya. Tapi sambil senangnya anakku, anak laki-laki, walladhi. Perempuan, yang latih. Terus saya mengusulkan, kalau ketika nanti humahu. Nanti kalau anak yang ketiga kasih nama apa? Humahu. Ini Masya Allah, Masya Allah. Jadi pemberi nama ini Masya Allah. Ya gimana ya? Ada lagi orang awam sekali, orang awam kasih nama. Datang ke rumah saya bilang, doa Yai punya anak, doakan. Siapa namanya? Indah Sidratul Muntaha. Orang awam. Kok malah bisa memberi nama satu ayat penuh?
indaha sidratul muntaha. Bisa. Ini fakta. Berarti memang Masya Allah ya, mempunyai anak itu dengan nama itu pengaruh sekali. Saya baca di dalam kitab Muhdil Muhtaj. Muhdil Muhtaj yang biasa dipakai Bahsul Masail itu, Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, Muhdil Muhtaj, Ad-Dibaj, ya, nah dan sebagainya. Itu di dalam kitab Muhdil Muhtaj sama-sama masuk surga, besok di akhirat masuk surga. Kartono masuk surga misalnya, Heru masuk surga, insya Allah Heru orang baik masuk surga, meskipun namanya Heru tapi orang soleh masuk surga, insya Allah. Ada lagi Bejo, orang soleh, ahli sholat masuk surga. Tapi ada lagi Muhammad masuk surga. Itu nanti yang dipanggil pertama yang namanya Muhammad, yang namanya Muhammad. Maka Syekh Ali Jum'ah, Profesor Dr. Ali Jum'ah, dalam kitabnya Fatwa Ali Jum'ah Mesir Al-Kalimut Thayyib, di dunia ini orang diberi nama Muhammad itu mencapai 60 juta. Situ nama Yun. Orang diberi nama Muhammad di dunia ini mencapai 60 juta. Luar biasa. Jadi kalau punya anak, jangan ke nama-nama yang, maaf ya, usahakan nama-nama syariat dicantumkan, meskipun ada Jawanya. Saya kemarin tuh nelpon orang mau beli ubin, beli tekel, terus orangnya kasih nama di WA saya, namanya Manuto Muhammad. Namanya itu aneh, Manuto Muhammad. Itu artinya kan atiur Rasul, tapi bahasa Jawa. Orang Jepara namanya Manuto Muhammad. Masya Allah, bagus sekali namanya, bagus sekali namanya. Kok namanya kok Manuto Muhammad? Ada orang diberi nama itu. Jadi nama-nama syariat itu tetap jangan ditinggalkan. Nama-nama istri Nabi, keberkahan kalau punya anak, kasih nama Khadijah, Aisyah, Fatimah, putri Nabi, Hafsah, ya, untuk mendapatkan berkah. Imam Syafi'i dan sebagainya, ya. Masya Allah, ada anak, ada orang tua, dia ini cita-citanya terlalu tinggi, ngasih nama anaknya itu nakalnya bukan main. Ngasih nama anaknya Syekhul Rijal, gurunya para wali. Ini Syekhul Rijal, nah ini keduren gitu, namanya apa? Kedur. Jadi nasab ini kita penting mulai dari nama. Yang kedua, nasab itu ketika berhubungan antara suami istri itu di dalam memori otak, kata Ali Al-Khawas dalam kitabnya Durarul Khawas, sebelum berhubungan suami istri, memori otaknya itu ada memori kuat siapa tokoh mulia yang dikagumi. Nanti kalau berhubungan dengan suami istrinya akan melahirkan anak yang sifatnya seperti tokoh yang ada di memori otaknya. Itu teori Ali Al-Khawas. Jadi misalnya ya, kita ini sebelum berhubungan dengan suami istri sering membaca kitab sejarah Imam Ghazali, terus baca Imam Ghazali, pinternya, wirainya, ibadahnya, sejarahnya Kiai Khalil Bangkalan, Masya Allah, bagaimana zuhudnya, bagaimana kewaliannya,
sejarah Ki As'ad bagaimana zuhudnya, bagaimana karomahnya, bagaimana ibadahnya. Nah, seperti itu, kemudian kita berhubungan dengan istri. Nah, memori kita kan ada memori di situ tersimpan, ada tokoh yang dikagumi. Itu nanti ketika berhubungan dengan suami istri, anak yang lahir itu akan menyerupai sifatnya, ilmunya, kesolihannya, kehebatannya seperti tokoh yang ada di memori otaknya. Itu teori Ali Al-Khawas, gurunya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ini penting sekali. Itu juga mencari nasab yang baik, mencari nasab yang baik. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah mengundang Fatimah, Hasan, Husain, Ali kalau tidak salah, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain radhiyallahu anhum. Rasulullah mengatakan, Allahumma haula'i ahlu baiti. Beliau mengatakan, Allahumma haula'i ahlu baiti. Inilah keluarga kami ya Allah. Inilah ahlu baitku. Inilah keluargaku. Kami titipkan kepadamu ya Allah. Jadi kita kali-kali kumpul dengan anak-anak kita, Allahumma haula ahlu baiti. Kita titipkan kepada Allah. Seperti Rasulullah pernah mengundang semua dari anaknya, menantunya, cucunya, Hasan, Husain, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhum. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma haula'i ahlu baiti. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kadang-kadang kita kumpul, istri kita, anak-anak kita kumpul, jangan cuma selfie, tapi kita berdoa, Allahumma haula'i ahlu baiti. Ya Allah, inilah keluarga kami serahkan kepadamu. Keselamatan agamanya, keselamatan imannya, keselamatan tauhidnya, keselamatan akidahnya, kebahagiaan dunianya, kebahagiaan akhiratnya, kita titipkan kepada Allah dengan berdoa seperti cara Nabi mengumpulkan istrinya, menantunya, cucunya, dan mengatakan Allahumma haula'i ahlu baiti. Tiru itu ya. Jadi jangan cuma berfoto-foto. Sekarang ini kan munculnya selfie. Bahkan minta doa ke kiai itu tidak begitu diperhatikan. Kiai tengah-tengah doa dia selfie. Itu sebetulnya agak makruh gitu. Karena ketika ada doa kita selfie itu sebetulnya jangan ya. Kita memuliakan para habaib, memuliakan para ulama yang sedang berdoa. Jangan kita selfie ya, Masya Allah. Kecuali dalam keadaan tenang, keadaan tidak ada acara, udah apa-apa. Itulah tadi ceramah dari Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur dari Lasem. Semoga bermanfaat dan banyak hikmah yang didapat. Dan kami ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jazakumullahu khairan katsira wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.